semua, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer dulu karena video ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko masing-masing. Nah, yang pertama IHSG. IHSG hari ini ditutup cukup kuat ya, dia naik 0,03%, tipis ya, ditutup di level 7086 dengan foreign yang masih melakukan net buy yang lumayan gede. Hari ini 1 triliunan lebih asing net buy ke IHSG. Nah, kalau kita bahas secara teknikal sendiri, memang kelihatannya kenaikan IHSG udah mulai melemah ya. Ini mirip pola-pola rising wedge. Mirip ya. Nah, jadi untuk strategi saat ini seperti apa? Untuk strategi saat ini, buat teman-teman yang udah punya saham dan masih dalam kondisi floating profit, jangan lupa set yang namanya trailing stop. Nah, buat teman-teman yang belum punya saham atau masih dalam posisi cash yang cukup gede, menurut saya jangan terburu-buru untuk entry ya. Di harga saat ini IHSG bisa dibilang ada potensi untuk mengalami penurunan. Dan menurut saya pribadi juga ada baiknya IHSG itu turun dulu. Nah, saya akan sangat senang jika IHSG itu turun dulu dan rebound di sini. Kalaupun seandainya ya IHSG lanjut naik, menurut saya kenaikannya hanya sebatas sampai sini. Habis itu dia akan koreksi. Nah, apa alasan saya membuat view kalau IHSG itu akan koreksi terlebih dahulu? Pertama, ketegangan politik global itu makin memanas. Yang dulu diawali dengan Rusia Ukraina, kemudian Rusia dengan NATO, Rusia dengan Uni Eropa. Saat ini agak ada ketegangan di Taiwan antara China dan Amerika. Dan dari segi politik global juga masih belum ada menarik-menariknya. Kemudian seminggu terakhir itu saham-saham consumer goods udah mulai diakumulasi lagi teman-temannya. Yang dimana consumer goods dengan IHSG biasanya itu bergerak berlawanan. Kalau consumer goods rebound, IHSG turun. Kalau IHSG naik, biasanya consumer goods yang turun. Nah, jadi view saya untuk IHSG, kalau enggak minggu ini atau 2 minggu ini, sebulan depan IHSG akan koreksi. View saya ya. Oke, itu untuk IHSG. Jadi bisa dibilang ini pelemahannya udah mulai kenaikannya udah mulai melemah. Jadi pasang kuda-kuda, set trailing stop dengan ketat. Nah, kemudian untuk saham-saham yang pertama akan saya bahas yaitu MDKA. MDKA ini cukup menarik teman-teman ya. MDKA cukup menarik. Selain itu saham-saham nikel-nikelan ya, metal-metalan, Antam, Inco itu hari ini pergerakannya menurut saya cukup oke juga teman-teman. Nah, MDKA itu terakhir kali saya bahas di sini tanggal 28 Juli 2022 yang dimana waktu itu ya saya sarankan beli di sini di box kuning ini range 4130 sampai 3800-an. Dan ya sesuai dengan apa yang kita bahas, dia sempat masuk area beli, hari ini dia naik, break resisten, inverted head and shoulders. Nah, cuma memang hari ini dia breaknya bukan dengan volume yang signifikan ya. Jadi kalau seandainya koreksi, bisa manfaatkan untuk buy on weakness di MDKA. Saat ini range belinya naik dari 4150 sampai sini 3950. Stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 3900. Jadi kalau dia ke sini
bisa teman-teman manfaatkan untuk buy and witness. Nah, kalau seandainya IHSG itu naik dulu, maka MDKA ada peluang untuk nyentuh lagi resisten di 4740. Oke, so itu untuk MDKA. Jadi ini bisa dibilang cukup menarik ya buat kita perhatikan. Kemudian saham kedua yang akan kita bahas hari ini yaitu BBYB. Nah, BBYB ini salah satu saham yang kita awali bahas ini di bottom banget teman-teman ya. Kalau teman-teman ingat ya, awal itu saya bahas MDKA di sini. Waktu itu saya sarankan beli dikit-dikit ya, tipis, setengah-setengah. Kemudian pembelian kedua saya sarankan di sini, pembelian ketiga saya sarankan di sini. So far ini BBYB masih bergerak on trend ya, on track, dia masih bergerak naik. Kalau kita tarik sebuah garis uptrend, dia masih bergerak uptrend untuk BBYB ini. Cuma menurut saya pribadi BBYB ini kenaikannya juga udah mulai melemah ya. Itu kalau menurut view saya. Ini ada pola yang mirip dengan rising wedge. Ini ada pola yang mirip rising wedge, jadi memang ada potensi dia ke sini. Ya, ke sekitaran 1700-an, habis itu akan drop dulu, maybe ya, maybe. Jadi untuk saat ini strateginya seperti apa? Nah, untuk saat ini strategi di BBYB ya, buat teman-teman yang udah punya sahamnya, hold aja, set trailing stop. Nah, buat yang belum punya sahamnya, perhatikan resisten di 1560. Kalau seandainya itu lewat, teman-teman bisa manfaatkan buy on breakout, tapi ya dengan dana yang kecil. Kenapa? Karena kalau seandainya 1560 itu lewat, BBYB ada dua resisten kuat yang akan menghalangi kenaikannya. Yang pertama di 1800, kemudian 1700. Nah, jadi kalau saya pribadi, kalau saya belum punya sahamnya, saya nggak akan entry di harga sekarang. Ya, saat ini yang strategi yang baik menurut saya just hold dan set trailing stop. Kalau untuk entry udah agak sedikit beresiko, tapi ada kabar positif di mana katanya ya right itu BBYB akan disetujui dan BBYB kemungkinan besar akan right issue tahun ini. Oke, so itu untuk BBYB. Kemudian berikutnya ada Palm. Nah, saya masih tertarik untuk Palm. Hari ini saya entry Palm teman-teman di pembelian pertama. Kenapa Palm? Palm ini sejak 2021 ya, itu udah mulai merubah bisnisnya yang sebelumnya dia bisnis CPO per 2021 kalau nggak salah ya. Dia udah mulai jual-jual tanah dan lain sebagainya dan mulai beralih menjadi perusahaan investasi mirip-mirip Saratoga lah ya, mirip-mirip Saratoga, MTEK dan yang lainnya. Nah, secara teknikal sendiri Palm ini menurut saya lumayan menarik ya. Kenapa? Pertama ya, dia udah break dari resisten downtrend line yang terbentuk sejak 11 April 2022. Di sini dia udah breakout, kemudian konsolidasi atau turunnya ini itu menurut saya oke ya. Perhatikan dia, volume dia turun dari atas itu volumenya kecil-kecil banget teman-teman ya. Dan kalau kita ke time frame kecil, ke time frame 1 jam, turunnya itu membentuk pattern flag, bullish flag, yang
dimana kalau seandainya ini nanti dilewati 850 atau 860 itu lewat, maka ada peluang dia akan ke sini, ke harga 1000-an. Jadi kalau menurut saya pribadi, palm ini masih oke. Kalau kalian mau entry di harga sekarang, strateginya adalah pecah areal entry jadi 2, teman-teman. Nah, saya sendiri tadi pagi itu pecah areal entry ya. Yang pertama di harga sekarang, ya kalau teman-teman tertarik, pecah areal entry jadi 2. Pertama di harga sekarang, kemudian yang kedua itu di sekitaran harga 800. Dengan stop loss, teman-teman bisa pasang di bawah 790 atau di bawah 750 ya, sesuaikan dengan risk management masing-masing. Yang dimana menurut saya ada potensi besar palm itu kalaupun turun dia mentok sampai 800, dan habis itu akan rebound dan kembali melanjutkan kenaikan. Ini menurut saya menarik, dan kalau seandainya dia lewat 1000, maka ada potensi dia menguji lagi last high-nya di sekitaran 1200-an. Oke, itu untuk palm, teman-teman ya. Jadi menurut saya palm ini masih menarik. Kemudian ada friend. Nah, friend itu baru kita bahas beberapa waktu lalu ya di channel ini. Kalau nggak salah 3 Agustus 2022. Yang dimana ya friend itu waktu itu kita serangan beli di sini di range harga 100-an. Nah, tapi ternyata dia nggak nyentuh lowesnya itu di 102, habis itu dia rebound. Dan hari ini tuh Moratel, anak usaha dari Friend, itu resmi IPO, dan pada awal perdagangan Moratel itu langsung arah, teman-temannya. Nah, uniknya saat Moratel arah, Friend malah turun. Hari ini dia minus 4% lebih, ditutup di level 104. So, jadi untuk saat ini seperti ini ya. Buat teman-teman yang udah beli Friend dari awal kita bahas di sini, Friend itu masih layak ya buat hold, kemudian set yang namanya trailing stop. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry, kita bahas ulang. Ya. Nah, Friend itu ada resisten di sini di 120-an. Pertama, ini adalah resisten di Friend. Kemudian kalau kita bicara support, ada 2 support penting di Friend. Yang pertama di harga 100. Ya, 100 ini support terdekat, kemudian support berikutnya ada di sini. Di 95 ke bawah. Ya. And then yang paling krusial, support yang harus dipertahankan itu di 90. Nah, ini adalah support-support dari Friend. Yang pertama 100, kemudian yang kedua di 95, dan yang berikutnya ada di 90. Nah, jadi strategi saat ini ya buat teman-teman yang baru mau entry di Friend, perhatikan 3 support ini. Yang pertama di 100, kemudian yang kedua di 95, yang ketiga di 90. Nah, kalau seandainya di salah satu support itu Friend rebound, maka teman-teman bisa manfaatkan spec buy. Ya. Nah, kalau teman-teman mau nadah, ya, nggak nunggu rebound, pokoknya pasang entry aja, pasang bid aja di bawah, maka belilah tipis ya, dikit-dikit, pasang bid tipis di harga 100. Misal teman-teman punya modal 10 juta, pasang bid tipis 2 juta di harga 100, kemudian lebih 4 juta di harga 95, kemudian 4 jutanya lagi di harga 90. Jebol 90 udah out ya. Nah,
yang dimana menurut saya pribadi sebenarnya friend ini masih oke. Dia ada dapat keuntungan kalau seandainya Moratel itu terus arah ya. Kalau Moratel arah terus-terusan arah, maka seharusnya friend ini akan dapat benefit dari saham Moratel. Oke, maybe bisa ke sini lah 120. Ini jadi resisten kunci, lewat 120 bisa berangkat lebih jauh lagi. Oke, itu untuk friend. Kemudian saham berikutnya ada BP. Nah, BP itu sendiri terakhir kali saya bahas kalau nggak salah di sini ya, pada tanggal 29 Juli 2022, yang dimana waktu itu saya sarankan sell setengah porsi di 230, kemudian kalau dia naik lagi hold. Oke, BP ya, awal kita rekomend beli itu di sini di range 126 sampai 120. Kemudian area beli berikutnya waktu itu kita sarankan beli di sini di range 180 sampai 175. Nah, saat ini sebenarnya BP itu belum patah tren. Dia masih bergerak dalam dia masih bergerak uptrend teman-teman ya. Sebenarnya BP per hari ini masih bergerak uptrend. Support kuat itu ada di sini di 180. Ini akan jadi krusial ya. 180 ini akan jadi krusial yang dimana kalau seandainya support ini dijebol, maka ada potensi penurunan lanjutan di BP. Oke. Nah, jadi untuk strategi saat ini seperti apa? Buat teman-teman yang punya BP dari bawah, pasang trailing stop di bawah 180. Ya, kalau teman-teman mau beli di harga sekarang, menurut saya terlalu beresiko ya. Untuk BP beli di harga sekarang itu terlalu beresiko. Jadi strateginya seperti apa? Tunggu ada satu candle hijau di 180 ya. Mungkin teman-teman bisa pakai time frame 1 jam atau pakai candle daily boleh. Kalau seandainya besok dia rebound di 180, maka teman-teman bisa manfaatkan spek buy tapi setengah porsi dulu ya, setengah porsi dulu, karena kalau satu candle itu posisinya belum aman teman-teman. Jadi ada potensi untuk BP lanjut turun. Karena kita ke time frame kecil ini BP jelek ya, dia ada pola head and shoulders. Ini jelas ya, ada head and shoulders kalau kita ke time frame kecil. Ini shoulders, ini head, ini shoulders kanan ya. Jadi kalau kita bicara time frame kecil, BP jelek dan ada potensi breakdown dari 180. Jadi 180 itu menurut saya untuk saat ini jadi area yang cukup krusial. Jebol itu udah out aja di BP. Oke. So, itu untuk BP teman-teman. Kemudian yang terakhir ini ada Bumi. Bumi ini bisa dibilang cukup apa ya? Cukup amaze ya, cukup wow lah istilahnya. Terakhir kali saya bahas Bumi kalau nggak salah di sini atau di sini ya, lupa ya. Pokoknya di rel 2 candle ini saya bahas Bumi. Waktu itu saya sarankan sell setengah atau call dengan trailing stop, dan kemudian entry lagi di dua support ini 100 dan 88, yang ternyata Bumi itu rebound tepat di harga 100. Oke, kalau kita perhatikan saham Bumi ini teman-teman ya,
saat ini 120 itu adalah resisten. Nah, ini resisten untuk bumi, yang dimana menurut saya besok dia nggak akan break dulu. Ya, kalau menurut saya besok dia nggak akan break dulu. Maybe besok dia nyentuh aja, kemudian konsol besar, konsolidasi sebentar, habis itu baru dia break. Nah, jadi bumi ini bisa dibilang menarik ya. Buat teman-teman yang udah punya saham bumi, hold aja. Ya, apalagi yang punya dari awal kita bahas ya. Awal kita rekom beli bumi itu di 60. Kalau teman-teman follow saya dari lama, awal kita bahas bumi itu di 60. Kemudian saya TP di sini. Ya, saya pribadi TP di sini dan masih sisa beberapa lot ya. Nah, sisa lot itu masih saya hold sampai saat ini, teman-teman ya. Dan kalau seandainya ini bumi lewat 120, maybe ya, saya nggak berani berharap terlalu banyak di sini. Maybe dia bisa ke sini, ke 150-an. Ya mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan. Tapi saya nggak berani berharap terlalu banyak ya di saham ini. Ya, you know sendiri ya, saham bumi ini saham seperti apa, sahamnya Bakri. Dan kalau naik dan turunnya itu nggak jelas ya. Kalau seandainya dia turun, bisa ARB sampai berapa kali ini? 10 kali maybe. Oke, jadi kalau teman-teman entry saham-saham seperti ini ya, saham-saham seperti Friend tadi, Kuala BP tadi, bumi ini, porsi kalian atur. Jangan samakan entry bumi dengan entry BCA ya. Itu beda porsi teman-teman ya. Misalnya teman-teman punya modal 10 juta, teman-teman berani entry BCA 50 juta, teman-teman jangan entry bumi dengan nominal yang sama. Ya. Maksimal itu entry saham-saham seperti ini 10% sampai 20% dari total portofolio. Misalnya modal kita atau equity kita 100 juta, maka maksimal ya, maksimal entry saham-saham seperti ini 20% dari total equity, yaitu 20 juta maksimal ya. Kalau teman-teman punya dua saham seperti ini, misalnya teman-teman ada BP dan Bumi, maka masing-masing itu 10 juta 10 juta. Kalau equity kalian 20 juta, kalau equity kalian cuma 10 juta, ya masing-masing 1 juta 1 juta. Ya. Begitulah strategi saya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ya selamat malam teman-teman.